Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, bicara tentang perzinahan berdasarkan KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 411 ayat 1 dikatakan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan penjelasan pasal 411 ayat 1 dikatakan yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya adalah laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan lelaki yang bukan suaminya. Kemudian laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan. Kemudian perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan. Atau laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa rumusan tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru berbeda dengan rumusan tindak pidana perzinahan dalam KUHP lama yang saat ini masih berlaku. Perbedaannya ialah pada KUHP lama, perbuatan zina tidak meliputi perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang masing-masing, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, belum terikat perkawinan. Jadi menurut KUHP lama, hubungan seksual yang dilakukan oleh wanita belum kawin dan laki-laki yang belum kawin tidak termasuk perzinahan. Sedangkan menurut KUHP baru, setiap persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan bukan suami istri adalah zina. Kemudian tindak pidana perzinahan ini tidak bisa dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan. Yang pertama, suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Kemudian yang kedua, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dalam penjelasan pasal 411 ayat 2 yang dimaksud dengan anaknya adalah, dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berumur 16 tahun. Jadi dari ketentuan ini jelas bahwa tindak pidana perzinahan hanya dapat dituntut atau diproses hukum atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa tindak pidana perzinahan ini termasuk ke dalam delik aduan absolut. Ini artinya penuntutan terhadap pelaku perzinahan tidak bisa dilakukan tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang memiliki hak melaporkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu suami atau istri yang dirugikan bagi yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Kemudian berdasarkan pasal 411 ayat 4, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Sahabat penyuluh, dengan ditetapkannya tindak pidana perzinahan sebagai tindak pidana aduan absolut, pemerintah daerah atau kelompok manapun tidak boleh membuat peraturan daerah atau perda yang membuka ruang adanya razia praktek perzinahan. Karena itu bukan lagi wilayah delik biasa. Demikian juga organisasi keagamaan tidak bisa melakukan operasi di hotel atau penginapan dengan alasan memberantas perzinahan jika tidak ada aduan dari mereka yang berhak, seperti yang sudah disebutkan tadi. Maka dipidananya perzinahan laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan merupakan bentuk penghormatan terhadap lembaga perkawinan yang dipandang sakral oleh bangsa Indonesia. Sahabat penyuluh, demikian tentang
tindak pidana perzinahan berdasarkan KUHP baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.